Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farel Gusrini Razik dengan NIM D1D025145. Saya di sini akan mempresentasikan laporan pengamatan flora dan fauna yang berada di kawasan Kebun Binatang Zoo Jambi dengan mata kuliah biologi dan dosen pengampu Bu Fawas Dinati SPD MSI. Oke, baiklah, kita lanjut ke slide selanjutnya. Tujuan pengamatan saya yaitu adalah mengidentifikasi flora dan fauna, yaitu berupa palem ekor tupai dan rusa tutul. Yang kedua, memahami interaksi ekosistem, yaitu kita mempelajari hubungan flora dan fauna untuk mendukung pelestarian lingkungan yang berada di kawasan Taman Rimba Kota Jambi. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran konservasi. Yang keempat, menilai potensi konservasi. Baiklah, lanjut lagi ke slide selanjutnya. Lokasi pengamatan saya itu ada di Taman Rimba Jambi, bertepatan di Jalan Talang Bakung, Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Palmerah, Kota Jambi, dengan luas sekitar 10 hektar. Yang pasti aksesnya mudah, memiliki parkiran. Ya, kalau misal kita dari pusat kota mungkin berkisaran jaraknya 5,8 km. Tapi kalau misal kita dari Mendalo, dari Unja mungkin 40 menitan. Tiket masuknya weekday untuk orang dewasa 13.000 dan weekend untuk orang dewasa yang berat yaitu 15.000. Dan untuk anak-anak yang di bawah 3 tahun semuanya mau weekend atau weekday harganya tetap 9.000. Baiklah, tanpa banyak basa-basi kita langsung masuk ke pembahasan pengamatan flora palem ekor tupai yang saya amati. Oke, di sini palem ekor tupai adalah tanaman hias unik, yaitu memiliki bentuk daun menarik dan dengan gradasi warna hijau. Sering ditanam di jalur hijau untuk keindahan. Ciri fisiknya, batangnya lurus, tidak bercabang, dan tentu keras. Berwarna coklat keabu-abuan dengan diameter yang saya ukur yaitu sekitaran 60 cm. Daunnya majemuk menyirip. Perbanyakannya yaitu maksudnya perbanyakan itu cara berkembang atau perbanyakan palem ekor tupai yaitu hanya dapat diperbanyak dengan biji. Membutuhkan metode untuk mempercepat perkecambahan benih. Habitat dan klasifikasi palem ekor tupai. Oke, bisa kita lihat di sini. Klasifikasinya kingdom. Yang pertama kingdom. Kingdomnya Plantae, divisinya Mongnoliophyta, kelas Liliopsida, dan ordo Arecacea, genus Wodietia, spesiesnya Wodietia bifurcata. Habitat asli palem ekor tupai berasal dari Queensland, Australia, beriklim tropis. Tumbuh baik di tempat terbuka dengan sinar matahari penuh dan tanah berpasir, lempung dengan dryness baik. Selanjutnya itu adalah lingkungan pengamatannya. Lingkungan sekitar tempat pengamatan saya cukup bersih dan terbuka. Tumbuhan ini ditanam di area taman dan depan kandang hewan. Kalau tidak salah pas itu hewannya adalah monyet. Dan dengan tanah sedikit berpasir, terdapat rerumputan di sekelilingnya serta beberapa tanaman hias lainnya. Cahaya mataharinya mudah masuk sehingga palem tumbuh dengan subur dan daun tampak segar. Selanjutnya yaitu dokumentasi ketika saya berada di kebun binatang yang saya amati adalah palem ekor tupai. Baik, bisa dilihat dari gambar pertama. Ini adalah gambar pohon palem ekor tupainya. Oke. Dan yang foto kedua, ini adalah gambar batang dari jarak dekat yang kita zoom ya fotonya. Dan yang ketiga adalah gambar diameter yang saya ukur palemnya. Diameter palem yang saya ukur.
Oke, selanjutnya adalah kita akan membahas pengamatan saya yang kedua yaitu fauna. Yang saya amat adalah hewannya yaitu rusa tutul dengan nama latin Axis axis. Rusa tutul Axis axis ini dia adalah hewan herbivora, memakan rumput dan dedaunan. Ciri fisiknya, dia memiliki bulu halus berwarna coklat dengan bintik totol putih-putih yang seperti ada di gambar ini, memiliki totol-totol putih-putih dan panjang badannya kisaran 50 sampai 150 cm dengan tinggi 110 sampai 140 cm. Kalau jantan dewasa berat badannya dari kisaran 50 sampai 100 kg, sedangkan betina 40 sampai 50 kg. Jantan memiliki tanduk bercabang hingga 75 cm. Ciri khasnya seperti saya sudah sebut tadi, memiliki totol putih pada tubuh dan bulu coklat keemasan hingga kemerahan kecoklatan. Perburuan dan konservasi. Daging, kulit, dan tanduk sangat diminati oleh banyak masyarakat, menyebabkan perburuan liar. Maka pentingnya konservasi ex situ, penangkaran, untuk melestarikannya. Baik, selanjutnya ada habitat dan klasifikasi rusa tutul. Oke, klasifikasinya yaitu pertama Kingdom Animalia, Phylum Chordata, Subphylum Vertebrata, klasis Mamalia, ordonya Artiodactylia, famili Cervida, genus Axis, spesies Axis. Lingkungan pengamatan rusa tutul yang berada di Taman Rimba Jambi berada di area berpagaran aman, sehingga pengunjung dan hewan tidak dapat bersentuhan secara langsung. Lingkungan bertanah memiliki pohon dan seperti pondok atau pondopo sebagai tempat dia berteduh. Habitat asli rusa tutul ini berada di hutan hujan tropis padang rumput dan perbukitan pada ketinggian 1000 sampai 1200 mdpl. Perkembangbiakannya, vivipar dapat berkembang biak sepanjang tahun. Masa kebuntingan 7 sampai 8 bulan, biasa melahirkan satu anak. Dan penyebarannya ada di Sri Lanka, Nepal, Bangladesh, dan India. Oke, kita akan masuk ke slide selanjutnya, yaitu dokumentasi rusa tutul yang saya amati. Seperti pada slide sebelumnya, dapat kita lihat rusa tutul memiliki bintik-bintik pada tubuhnya, yaitu ciri khasnya itu bintik-bintik putih. Dan di sini ada klasifikasinya, deskripsi, habitat, perkembangbiakan, dan penyebaran hewan. Oke, kesimpulannya. Palem ekor tupai, tumbuhan hias estetis, adaptif di tropis terbuka, batang lurus dan menyirip, perbanyak generatif memberikan manfaat ekologis dan estetika. Sedangkan rusa tutul yaitu adalah hewan herbivora dengan tutul putih, vivipar, masa kebuntingannya 7 sampai 8 bulan. Populasi menurun karena perburuan dan kerusakan habitat. Sekarang banyak sekali perburuan rusa tutul ini karena dagingnya dan tanduknya sangat banyak diminati dan sangat mahal kalau dijual. Oke, maka di situ pentingnya konservasi ex situ. Pengamatan ini menegaskan peran penting flora dan fauna dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Pelestarian keanekaragaman hayati adalah kuncinya. Boleh kita lihat di sini daftar pustaka yang telah saya ambil sebagai bantu penelitian saya. Ada Dahlan, Damasta, Fauzia, Kelly, Irfani. Mungkin cukup sampai di sini presentasi saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.